Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang tips ampuh taklukan uji kompetensi perawat. Bagaimana itu? Nah ini, yaitu dengan rumus ingat 3A plus 1D. Apa itu? A yang pertama yaitu aman grogi. Aman grogi maksudnya adalah aman dari hal grogi ya teman-teman. Kenapa harus aman dari grogi? Karena grogi ini menurut sebagian besar orang itu salah satu masalah terbesar yang pasti dialami ya ketika akan melakukan ujian ya, terutama bagi teman-teman yang baru akan melakukan uji kompetensi keperawatan pertama ya. Mungkin bagi teman-teman yang retaker itu sudah berpengalaman sehingga tingkat groginya itu akan semakin sedikit. Nah ini bagi teman-teman yang first taker ini harus memiliki tips ya, memiliki trik ampuh untuk mengatasi grogi ini. Bagaimana caranya? Mungkin bisa saja teman-teman melakukan relaksasi, napas dalam, ataupun hal yang seperti doa ya, yang itu yang akan membuat teman-teman merasa tenang dalam menghadapi ujian, terutama pada saat ya hari pelaksanaan itu. Nah, teman-teman, dulu saya juga melakukan uji kompetensi ini atau ujian komputer ini ada mungkin ya, teman-teman silakan bisa gunakan atau tidak, itu saya ketika di hadapan komputer itu nanti teman-teman silakan mungkin bisa ikutin saya, itu tangan dan tubuhnya ini ikut berpartisipasi ya, membantu dalam mengatasi grogi. Misalnya saja tangan kiri itu teman-teman memegang layar komputer ya di sampingnya, kemudian tangan kanannya itu mungkin bisa memegang mouse ya, ataupun ikut menunjuk soal gitu ya, menunjuk soal aja di layar komputernya ya, itu ikutin baca soalnya dengan menggunakan telunjuk, sehingga itu membuat groginya kurang dan juga akan meningkatkan konsentrasi ya. Itu berdasarkan pengalaman saya sendiri teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu aman soal dan juga waktu. Kenapa harus aman soal dan juga waktu? Karena ini sangat penting teman-teman ya. Kita akan merasakan aman dalam soal ya, soal itu kalau kita tahu triknya, kalau kita tahu trik rahasianya. Contohnya saja ketika kita belajar, mungkin kita ada dari sebagian teman-teman yang bingung, ini saya harus belajar seperti apa. Nah, teman-teman yang harus teman-teman pelajari pertama kali adalah kisi-kisi ataupun blueprint dari soal-soal uji kompetensi. Itu harus teman-teman ketahui terlebih dahulu, sehingga teman-teman memiliki gambaran bagaimana kiranya nanti soalnya seperti apa macamnya gitu ya. Nah, soal-soal yang dibuat itu adalah pengembangan dari blueprint ataupun kisi-kisi yang telah ada ya. Nah, teman-teman harus pelajari itu terlebih dahulu. Nah, kita juga sudah di-upload ya teman-teman mengenali dasar pembuatan soal yang blueprint ataupun kisi-kisi hukum. Teman-teman juga bisa lihat video dari kita. Oke, kita harus aman soalnya dulu ya. Ketika kita udah tahu, sehingga nanti akan mudah cara kita mempelajari banyak hal. Oke, itu soal ya. Kemudian waktu. Nah, waktu ini kalau bisa diibaratkan ya oleh saya itu ada waktu sebelum dan juga waktu ketika pelaksanaan tiba. Sebelumnya, misalkan saja pre ya, H-1 minggu sebelum ujian. Nah, ini biasanya 1 minggu sebelum ujian ini kalau menurut saya itu adalah waktu terbaik untuk belajar. Ya, kenapa? Karena fokus kita itu akan lebih tinggi dibandingkan 2 minggu, sebulan, ataupun tahun ya. Itu sebelum hari H. Ya, 1 minggu sebelum hari H itu fokus kita tentang belajar hukum itu akan meningkat ya. Dan kita akan terpaksa mempelajari sesuatu itu akan terpaksa.
kita itu tidak disadari akan mempelajari secara cepat, teman-teman. Nah, ini waktu sebelum pelaksanaan tiba. Kemudian waktu saat pelaksanaan tiba, teman-teman, ya, kadang ada yang begini, ada yang mengatakan bahwa waktu pengerjaan itu 180 menit sama dengan 180 soal. Atau bisa disederhanakan bahwa dalam mengerjakan satu soal kita butuh waktu 1 menit. Nah, itu adalah waktu kurang aman atau waktu tidak aman menurut saya ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau aman soal waktu, maka teman-teman harus berpikir kreatif. Berpikir kreatifnya itu misalkan saja waktu 180 menit itu kan 3 jam ya, teman-teman. Nah, teman-teman jangan full untuk mengerjakan 1 menit satu soal gitu ya. Tapi teman-teman sisakan waktu sekitar 1 jam ataupun setengah jam ya, itu untuk mengulang kembali teman-teman dalam membaca soal gitu. Jadi misalkan 2 jam pertama teman-teman kerjakan 180 soal itu dengan cepat, tapi dengan juga teliti ya, teman-teman. Nah, ini akan teman-teman kuasai itu apabila teman-teman sering berlatih juga. Nah, ini misalkan 2 jam teman-teman kerjakan soal 180 ataupun 2 jam setengah. Nah, setengah jamnya itu teman-teman bisa gunakan untuk mengulang kembali dari nomor 1 sampai nomor 180 misalkan. Nah, yang pengulangan ya, teman-teman nggak usah baca dari awal kalimat sampai akhir kalimat ya dalam pilihan, misalkan sampai jawabannya ini gitu. Tidak usah seperti itu, tapi pengulangannya ini simpel, teman-teman. Misalkan teman-teman nomor 1 langsung baca pilihannya apa. Misalkan tadi saya pilih E gitu ya. Kemudian apa pertanyaannya? Tadi pertanyaannya misalkan tentang diagnosa. Dan diagnosa. Kemudian lihat di pernyataan di atasnya soalnya seperti apa. Itu data fokusnya apa? Atau clue-nya apa? Ini gitu. Jadi saya jawab ini karena pertanyaannya ini, karena di clue-nya ada ini. Itu jawabannya, teman-teman. Itu waktu setengah jam untuk mengulang. Jadi tidak usah membaca dari awal sampai akhir. Cukup saya jawab apa tadi, kemudian karena pertanyaannya ini, dan clue-nya di soal ini adalah ini. Jawabannya apa, pertanyaannya apa, clue-nya ini. Jawabannya apa, pertanyaannya apa, clue-nya ini. Itu tips untuk mengulang dengan cepat ya. Jadi gunakan sebaik mungkin waktu sehingga teman-teman akan merasakan puas ketika mengerjakan soal ya. Ketika teman-teman sudah keluar dari ruangan itu, teman-teman akan merasakan puas teman-teman sudah mengerjakan dengan baik gitu ya. Walaupun memang hasilnya kita wallahu alam ya, tidak tahu. Yang penting kita sudah berusaha dan ya, yang penting itu rasa puas ketika mengerjakannya. Oke, selanjutnya yaitu aman dari lelah. Nah, ini adalah yang wajar ya, teman-teman. Hal yang wajar ketika kita mengerjakan soal UKOM, karena waktunya itu sangat lama. Jadi 3 jam teman-teman harus duduk, kemudian di depan layar komputer, dan itu sangat membuat mata lelah. Dan posisi duduk yang tegak, apalagi ya, itu juga akan membuat badannya juga lelah, teman-teman. Nah, teman-teman harus punya trik, harus punya persiapan untuk mengatasi lelah tersebut. Ya, misalkan teman-teman, ya terutama mata ya, teman-teman, misalkan teman-teman arahkan matanya itu ya sekali-kali ke keyboard, ke bawah, atau ke atas, atau ke samping ya. Itu tidak apa-apa, teman-teman. Itu untuk menjaga bahwa teman-teman itu terhindar dari masalah lelah ini. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah doa, teman-teman. Doa ini ya terbukti ya, termasuk saya juga, doa ini terbukti ampuh ya, doa orang tua. Nanti teman-teman sebelum ujian jangan lupa minta restu dari mereka, karena akan digodok ya, akan secara tidak langsung itu berpengaruh terhadap hasil ujian kita. Terutama minta teman-teman itu kepada orang tua, minta ketenangan ketika akan melakukan ujian itu ya. Itu tips dari BINUS ya, teman-teman. Semoga membantu bagi teman-teman semua.
Selamat ujian, semangat terus belajarnya, salam sukses, semoga 2022 lulus dengan kompeten, amin.